Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kelima, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, kita akan membahas pembahasan yang kemarin, lanjutan yang kemarin, dan memang perhitungannya juga sama, cuman caranya itu agak-agak ada beberapa yang berbeda gitu ya. Tapi untuk jenis-jenisnya itu hampir sama. Nah, khusus untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk reguler itu tidak diupload, karena untuk yang diupload yang sekarang untuk YouTube itu untuk karyawannya. Karena untuk reguler itu ada instruksi memang harus secara langsung belajar secara hybrid. Tapi untuk karyawan karena pas buka puasa, jadi saya sengaja ngupload supaya memang bisa sambil ngabuburit ya untuk melihat atau menyimak materi ini. Nah, kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ya. Nah, statistik, mungkin kita flashback dulu dari beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah nilai ukuran data yang memang mudah dimengerti. Atau contohnya seperti apa ya? Liga sepak bola. Nah, Liga sepak bola kemarin Persib kalah gitu ya. Nah, sebenarnya statistiknya itu bisa dilihat statistik kenapa Persib kalah ya. Bola positionnya, atau mungkin juga beberapa hal gitu ya. Atau mungkin seperti kartu merah, kartu kuning, atau shooting, segala macam itu bisa dilihat. Nah, sedangkan statistika ini adalah ilmu yang berkaitan dengan cara mengumpulkan atau mengolah analisis atau menarik kesimpulan dari data yang di atas ya, atau data statistik. Nah, ada beberapa jenis statistik. Nah, yang pertama statistik deskriptif, ini yang sekarang akan kita bahas ya. Mungkin kalau untuk inferensi untuk minggu depan, kalau inferensi ini kalau statistik deskriptif ini lebih kepada penyajian data ya. Kalau inferensi ini lebih kepada analisis sampel untuk penarikan kesimpulan atau populasi. Nanti untuk tugas besar di sekarang pertemuan 5, di pertemuan ke-7 saya akan mengasihkan tugas besar. Jadi kasih kuesioner, dikasih untuk 50 orang dan setiap mahasiswa itu harus berbeda-beda mencari mencari respondennya. Nanti dicatat data-datanya, dikalkulasi, dihitung secara statistiknya datanya. Nanti ada peloporannya itu harus seperti apa di sana. Nah, terus apa itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif ini adalah cabang statistik yang menjabarkan suatu gugus kuantitatif. Nah, deskriptif juga ini menganalisa inversia dengan statistik bisa meringkas suatu gugus data, ya, bahkan menggunakan gugus data untuk mempelajari menarik kesimpulan yang lebih besar. Nah, secara umum statistika deskriptif ini tidak mengandung unsur dengan teori probabilitas ya. Nah, jadi beda lagi dengan inferensi. Kalau inferensi itu ada probabilitasnya, ada peluangnya. Nah, kalau deskriptif itu tidak ya. Lebih kepada perhitungan pasti ya. Jadi, nah terus walau kesimpulan analisa ini suatu data dapat dengan menggunakan statistik inferensia, biasanya statistik deskriptif juga mempunyai peranannya. Terus misalnya dalam penelitian penggunaan obat melibatkan manusia sebagai subjeknya, gitu ya. Jadi contohnya ketika banyak orang yang kena COVID, lalu dibuatlah sebuah vaksin. Vaksin itu dipergunakan dulu, dicoba dulu ke hewan, gitu ya. Ketika hewannya statistik hewannya menurun kematian ya gitu ya, kematiannya menurun secara mungkin sampai 0% gitu ya secara untuk perhitungan statistiknya, maka bisa digunakan ke manusia gitu ya. Nah, untuk manusia juga kan nanti diteliti dulu apa efek sampingnya untuk beberapa orang atau beberapa pasien yang punya beberapa gejala gitu ya. Dan itu hasil statistiknya, dosisnya berapa dan terus seperti berapa umurnya gitu ya untuk yang menggunakan vaksin tersebut dan lain sebagainya. Itu dari hasil penelitian secara statistik. Nah, terus kapan statistik deskriptif diaplikasikan? Pertama, analisis unvariatif ini menganalisis kasus-kasus yang variabel tunggal, memfokuskan pada 3 karakteristik, ada distribusi, tendensi sentral, dan ukuran dispersi yang sekarang kita akan bahas ya. Nah, distribusi ini ringkasan frekuensi individual ya, pada suatu variabel. Nah, distribusi juga paling sederhana adalah untuk menukar nilai-nilai yang dicari pada variabel dan jumlah sampel yang memiliki nilai tersebut. Misalnya, untuk menghitung subjek penelitian pada suatu kelas ya, jumlah laki-laki dan perempuan di suatu kelas. Nah, sedangkan tendensi sentral ini lebih kepada pemusatan. Nah, ini dikenal dengan istilah pemusatan atau perjabaran data ya, atau berulang, berpusat.
Nah, tendensi sentral ini lebih kepada nilai dari satu gugus data yang diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar ya. Atau yang sebaliknya, yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini ada beberapa jenis seperti arithmetic mean, median, mode, atau modus, ada geometric mean, sampai trimean, atau Wien-Sorizmean gitu. Ini banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, terus ada ukuran diskresi. Ini ukuran diskresi ini seberapa jauh nilai tersebar pada nilai gugus data. Ukuran diskresi ini sering digunakan pada standar deviasi, ya. Terus ukuran diskresi juga bersama dengan tendensi sentral atau distribusi. Nah, contoh-contoh ukuran diskresi seperti rank, deviasi standar, variasi, kuartil gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu ada seperti mean, median itu masuk ke dalam uh, yang tadi yang tendensi gitu ya. Nah, diskresi ini ada yang kuartil ya. Nah, kita coba hitung beberapa hitung. Nah, ini contoh kasus nilai ujian statistik dalam satu kelas sebanyak 15 mahasiswa itu ya. Nah, berarti N-nya itu adalah 15. Nah, di sini masih acak-acakan, lalu disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ketika sudah disusun, maka cari tendensi sentralnya, rata-rata, mean, dan modus. Ya. Pertama rata-rata kalau standarnya nanti setiap rata-rata, mean, modus itu ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat standar ya. Nah, ini kalau yang standar ini sederhana sekali. Kalau rata-rata berarti tinggal banyak jumlah dibagi jumlah pengamatan gitu ya. Jadi sigma keseluruhan nilai jumlah ini dibagi banyak orangnya ya. Jadi contoh di sini jumlahnya 26 tambah 37 tambah 39 sampai 95 tambah 95 semuanya dijumlahkan hasilnya 1014 dibagi 15 orang sama dengan rata-ratanya 67,60. Ini ingat-ingat ya, nanti di slide awal di akhir itu ada yang strip X ini ada. Nah, terus ada rata-rata frekuensi. Nah, ini rata-rata frekuensi ini beda lagi dengan rata-rata apa ya? Rata-rata yang tadi. Kalau tadi kan standar, kalau ini memakai berkelompok. Nah, kalau berkelompok ini pertama intervalnya itu harus ditentukan. Intervalnya harus sama gitu ya. Kalau 20 20 10 10 di sininya. Di sini. Nah, terus frekuensinya ini dicari. Contoh dari 11 sampai 30 ini munculnya berapa? Yaitu 26 gitu ya. Terus 31 sampai 40 ada 2 yaitu 37 atau 39. Terus 41 sampai 50 ada 46 sampai 49 gitu ya. Sampai nanti dari 91 ke 110 itu ada 95 sampai 95 itu ada 2 gitu ya. Nah, frekuensi sudah ada, maka tinggal ditentukan di sini ya. Ada NT. Nah, NT ini adalah nilai tengah dari sini. Jadi 11 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 20,5, tengah-tengah dari sini. Ini juga tengah-tengah dari sini 35,5. Ini tengah-tengah dari sini 45 sampai seterusnya. 91 sampai 110 itu tengah-tengahnya yaitu 105 di sini ya. Nah, lalu dikalikan. Ini 20 dikali 1 sama dengan tetap 20,5, 35,5 kali 2 sama dengan 71 gitu ya. Terus 45,5 kali 2 sama dengan 91 gitu. Sampai di sini ada ya semuanya. Ini ada yang salah ya. Harusnya 105 kali 2 itu 110 ya. Lalu dijumlahkan, contohnya jumlahnya itu ada 1007,5 ya. Jadi penjumlahannya. Nah, maka 1007,5 dari nilai NFT ini baru dibagilah 15 yang ini. Ya. Sama dengan jumlahnya 67,17 ya. Jadi beda dengan yang tadi. Nah, terus ada median. Median juga sama, ada yang bersifat individu dan ada bersifat kelompok. Nah, di sini data yang tadi sama. Kalau yang median ya berarti tinggal data yang diperoleh gitu ya. Jadi N 15 plus 1 bagi 2 ya. Sama dengan 67 ya. Nilai tengah-tengahnya di sini ya. 67. Nah, sedangkan kalau median yang dikelompokkan ini beda lagi, agak lebih ribet lagi gitu ya, dengan memakai rumus yang ini. Contoh intervalnya juga harus sama 21 ke 30 sampai yang ini. Ya. Jadi jumlahnya gitu ya. Nah, contohnya nah ini harusnya agak turun ya. Kayak agak turun, saya turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah,
ini masih nilai frekuensinya sudah ditentukan seperti tadi sama. Nah, ini F kum batas. F kum batas ini maksud di sini tinggal ditambah-tambahkan saja. 1 masuk ke sini 1 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 1 6 gitu. Terus 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 8. 8 tambah 5 13. 13 tambah 2 15 gitu ya. Nah, ini di batas F kum nanti akan sama. Nah, berarti ini sudah ditentukan, sudah ada yang nilai mediannya ini 7,5 ya. Nah, 7,5 ini dari mana? Ya dari 15. Dari 15 bagi 2. Ya. Dari 15 bagi 2 ini 7,5. Letak mediannya di posisi ke-7 di sini dari 60 yang di sini. Ya. 60 dan 8, 7 dan 8, 60 dan ini. Nah, maka nilai median sebelum mencapainya itu 60. Interval kelasnya jaraknya dari 21 ke 30, 10, 31 ke 40, 10. Ini 10, 10 semua. Nah, terus frekuensi kumulatifnya sebelum median ini 6. Maksud di sini, ya ini kan kumulatif yang ini 6 ya. Terus frekuensi di mana itu berada yaitu mediannya itu 1 ya, yang 60 ini. Ya. Nah, maka tinggal dimasuk-masukkan saja. 60 dari mana? 60 yaitu dari nilai sebelumnya yang tadi ya, nilai median, nilai tengah. 60, 10 dari mana? Interval. Ya, interval dari jarak setiap ini ya. Terus 7,5 dari mana? Dari tengah ya, yang ini 15 bagi 2, 7,5. 6. Nah, 6 dari mana? Ya. 6 dari sini, dari batas F kum. Terus 1 dari mana? Dari F yang ini. Sama dengan 7, 5 ya, itu median per kelompok. Nah, kalau modus ini kalau secara standar maka tinggal dilihat saja nilai yang sering muncul apa. Contoh ini adalah 83, modusnya itu 883 ya. Nah, kalau modus yang dikelompokkan ini beda lagi caranya gitu ya. Ini ada rumusnya seperti ini. Nah, berarti frekuensinya ditentukan contoh dengan frekuensi yang lebih interval yang lebih pendek ya. Jadi 5 ya. 5 dari 26 ke 30 dari 31 ke 35 ini 555. Nah, maka dari sini LMO-nya ini ada 8. LMO di sini maksudnya tepi di mana modus itu berada. Ya. Nilai yang sering muncul ya, karena tadi disebutkan ini yang sering muncul yaitu 83. 83 itu ada di posisi antara interval 81 dan 85 ya. Maka ini di sini ada di sini ya. Nilai tepi bawahnya yang mana? Nilai tepi bawah di intervalnya yaitu antara di 83 yaitu adalah 81 di sini 81. D1-nya dari mana? Nah, D1-nya yaitu 3 yang ini dikurangi nilai yang paling atas 1. Yang ini. Yang ini 3 dikurangi 1 berapa? 2. Terus D2-nya berapa? Nilai yang bawah ya. Jadi 3 dikurangi 2 yang ini. Sama dengan 1. I-nya intervalnya 5 ya. Jadi karena heuleutnya 55 ya. Maka tinggal dimasuk-masukkan saja. Ini 81 nilai terbawah, terus tambah 2 itu sudah dari sini. Terus 2 D2 juga sama, D1 juga 2 dari sini. D2-nya ini satunya dari sini. 5-nya dari mana? Dari interval. Maka hasilnya 84,3 ya. Nah, terus ada ukuran dispersi. Nah, dispersi ini beda lagi ya. Nah, ini contoh rentangnya. Kalau rentang ini mudah sekali ya. Untuk penghitung rentang, jadi data jumlah terbesar dikurangi jumlah terkecil. Terbesarnya 95 dikurangi 26. Sama dengan 69 ya. Ini mudah kalau rentang. Nah, kalau kuartil ini beda lagi. Kuartil ini kan dibagi 4 ya. Jadi dibagi 4. Kotak yang keempat. Nah, batasnya itu ada Q1, Q2 sebagai median gitu ya, dan Q3 ya. Jadi contohnya dari sini. Dari sini ini Q4, X4 maksud di sini adalah box keempat ya. Karena ini 15 di sini 15 dibagi plus 1 dibagi 4. Jadi di kotak 5 ini 15 kotak ya, plus 1 dibagi 4 sama dengan berapa? 16 ya, 16 bagi 4 ya. Nah, ini ada 4. Jadi ada 46 ya. Di sini ada 46 maksudnya bukan dari hitungan tapi dari sini 1 2 3 4. Nah, terus yang ini Q2 juga sama, ini ada dari posisi ke-8, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini di 6 7. Ya ini dari posisi ke-12. 12 itu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 di 8, 87 ya, 87 ya, seperti itu. Nah, terus ada jangkauan antar kuartil. Nah, kalau jangkauan antar kuartil ini beda lagi. Nah, ini ada perbedaannya. Ada Q1 dan Q2. Q1 itu kan kuartil yang ketiga ya. Q1 yang pertama. Nanti dibagi 2. Jadi 87 dikurangi 46. Dari yang tadi ya. 87 dikurangi 46. Nah, dibagi 2 sama dengan 20,5. Nah, kalau yang ini ditambahkan 87 plus 46 bagi 2 kalau untuk mediannya ya. Kalau deviasi itu dikurangi. Kalau median ditambah. Nah, terus ada persentil. Nah, kalau persentil ini memang tidak berbeda jauh dengan kuartil. Kalau kuartil kan 4, kalau persentil itu peratusan. Cuman bedanya jadi P-nya itu P1-nya jadi Q1-nya jadi P25 ya. Terus Q2 menjadi P50 ya. Terus Q3 itu menjadi P75 ya. Nah, ini persentil ini dibagi per 100. Jadi per 100 di sini ya. Nah, nanti sama sih hasilnya itu juga akan sama. Perhitungannya ada di posisi ke 25 gitu ya. 25% kuartil berarti di 46, yang di sama 67, yang ini dari 87. Sebenarnya untuk perhitungannya sama. Di slide di video uploadan yang pertemuan kemarin itu lebih jelas untuk kuartil ya. Nah, jumlah interval kelompok. Nah, kalau jumlah interval kelompok ini pembuatannya ini harus pakai kalkulatornya log gitu ya. Logaritmik ini untuk menggunakan rumus yang ini. Jadi 1 plus 33 log 15. 15 rumus di sini ada 15. 15 mahasiswa, 15 sama dengan 4,881 dibulatkan menjadi 5 ya. Jadi dibulatkan ke atas karena lebih dekat ke 5. Nah, menentukan kelompoknya yaitu IRM ya. X max di sini X max dan X min. X min ini yaitu 95 nilai terbesar terus dikurangi nilai terkecil sama dengan 96. Nah, kalau intervalnya sama ya. Ada 96 dibagi per 5 ya. Dibagi per 5. 5-nya dari mana? Dari sini. Dari rata-rata M ya. Sama dengan 13,8 dibulatkan jadi 14 ya. Nah, terus standar deviasi. Nah, standar deviasi yang tadi di rata-rata yang ini ya. Rata-rata ditambah-tambah bagi 15 ya, yang di slide awal. Ini 6767 ya, 6 sama dengan untuk rumusnya pakai yang ini ya. Untuk rumusnya. Nah, terus ini hasilnya akan seperti ini ya. Nanti di akar kuadrat akan 22,23. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa langkah yang cukup panjang kalau untuk standar deviasi ya. Nah, yang pertama cari intervalnya, frekuensi ini tadi sudah gampang. Nilai tengah berarti dari sini 26 ke 39, nilai tengahnya itu 23 ya. Nah, terus NT kali X ya, kali X. X di sini yang tadi ya, ini X yang tadi maksudnya ini adalah nilai rata-rata ya. Ini dikurangi X. Jadi NT yang ini 32,5 dikurangi 7,6 sama dengan minus 35,1. Ini juga sama dikurangi ya. NT 46 dikurangi X ya, 46 dikurangi 67 sama dengan 21. 60 dikurangi 67 sama dengan min 7. 74 dikurangi 67 sama dengan 6. 88 dikurangi 67 sama dengan 20 ya. Koma sekian gitu ya. Nah, lalu dikuadratkan. Nah, harus pakai kalkulator ya. Kalkulator hasilnya ini akan seperti ini. Nah, setelah dikuadratkan, ini baru dikali F, dikali 3. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 1, tetap tuh. Dikali 2, ini dikali 7. Baru dijumlahkan. Jadi 7789,75 ya. Nanti tinggal dimasukkan saja SD-nya. Yang ini 77,895 bagi 15 orang. Ya, sama dengan 22,79. Nah, itu standar deviasi seperti itu. Yang agak panjang prosesnya. Kalau koefisiensi ini lebih mudah. Yang tadi, yang SD yang tadi, yang ini 22,79 ke 67,6 ya. Ya, dibagi 67,6 dikali 100 ya, seperti itu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.